Solat harus diganti dengan solat. Dari Anas bin Malik menyebutkan 4 mazhab bersepakat. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi bersepakat bahwasanya kalau kau tinggalkan solatmu, maka yang gantikan bukan istighfarmu, tapi yang gantikan itu adalah solatmu. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menggantikan solatmu itu yang kau tinggalkan kecuali solat. Ini juga masalah angkat tangan. Ada yang mengangkat tangan sejajar daun telinga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajar bahunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak membaca bismillah, itu Imam Malik. Mengangkat tangan lagi sejajar bahu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab 2, Imam Hanafi dan Imam Ibnu Hanbal. Yang salah bagaimana? Yang salah banyak bicaranya, tidak pergi sembahyang. Itu yang salah. Apalagi mengangkat tangan tinggi-tinggi. Allahu Akbar. Oh, baru samudra. Sakuluna Muhammad Rasulullah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Farid Millennial Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pokoknya rajin sedekah, jangan salah picah. Adakah? Insya Allah semakin berkah. Hari ini ada satu pertanyaan ya dari netizen yang mengatakan bahwa, Ustadz, bolehkah saya dengan cara bertobat mengucapkan kalimat istighfar Astaghfirullah Rabbal Baraya, atau mengucapkan kalimat istighfar lainnya seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, atau mengucapkan kalimat yang istighfar singkat. Adakah istighfar yang singkat, Ustadz? Seperti astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, itu yang singkat. Ada yang paling singkat astaghfirullah, ada yang paling singkat lagi, Ustadz. Sudah tidak ada. Tapi kenapa itu tetanggaku istighfarnya beda, Ustaz? Astaga naga, itu bukan istighfar ya. Itu bukan istighfar. Jadi istighfar, bolehkah saya beristighfar saja untuk menghilangkan dosa-dosa tentang sholat yang pernah saya tinggalkan? Sholat harus diganti dengan sholat. Dari Anas bin Malik menyebutkan 4 mazhab bersepakat. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi bersepakat bahwasanya kalau kau tinggalkan solatmu, maka yang gantikan bukan istighfarmu, tapi yang gantikan itu adalah solatmu. La kaffarata illa zalik. Tidak ada yang bisa menggantikan solatmu kecuali illa zalik, yaitu solat sendiri. Makanya bukan dengan cara kau berangkat ke Mekah, karena banyak solat yang pernah kau tinggalkan setelah kau sudah masuk dalam kategori diwajibkan sholat karena sudah junub atau mimpi basah, bukan lagi basah ya, kebanjiran kayak macam itu yang operator. Jadi apakah dengan cara kau berada di hadapan Baitullah berdoa, ya Allah ampuni hamba yang telah banyak meninggalkan sholat? Tidak, tapi laksanakan sholat untuk mengganti sholatmu. Itulah disebutkan dalam hadis Rasulullah, la kaffarata laha illa zalik. Tidak ada yang bisa menggantikan yang kau tinggalkan itu sholatmu kecuali sholat illa zalik. Maka sholat yang akan menggantikan sholatmu.
Bukan dengan cara kau berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah begitu banyak dosa yang kukerjakan, sholat tidak pernah kukerjakan ya Allah. Saya sibuk dengan pekerjaan ya Allah. Jangan kau hukum aku dengan segala dosa-dosa. Jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian tebuskan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu atas sholat yang telah kau tinggalkan kecuali kau ganti dengan sholat yang akan kau lakukan. Makanya dengan cara apa? Dengan cara mengqada. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sarah Ibnu Aqil juga disebutkan bahwasanya hadis ini dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan muslim dikepung dalam perang Khandaq pada saat itu. 4 waktu sholat yang ditinggalkan. Maka di waktu tengah malam Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk melantunkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melantunkan azan untuk melaksanakan sholat, mengqada sholatnya. Sholat para umat muslim pada saat itu karena tidak adanya air. Karena pada saat itu lembah air dikuasai oleh kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya nanti hujan turun, wa yunazzal 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Ketika air hujan turun ini dan Allah memerintahkan seluruh kaum muslimin pada saat itu untuk bersuci dengan air hujan tersebut, maka barulah dia bisa menemukan air. Dan sholat yang dia tinggalkan kaum muslimin pada saat itu diqada di waktu malamnya. Shalli fardal maghrib salasa raka'ati mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Jadi niatnya bukan lagi adaan. Kalau adaan itu waktu kini kita mau sholat, usolli. Ini juga masalah angkat tangan. Ada yang mengangkat tangan sejajar daun telinga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, Allahu Akbar, sejajar bahunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak membaca bismillah, itu Imam Malik. Mengangkat tangan lagi sejajar bahu. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab dua, Imam Hanafi dan Imam Ibnu Hanbal. Yang salah bagaimana? Yang salah banyak bicaranya, tidak pergi sembahyang. Itu yang salah. Apalagi mengangkat tangan tinggi-tinggi. Allahu Akbar. Oh, baru samudra sakuluna Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat orang pingsan di sekitarnya. Satu saf berjejer, pinsang semua. Makanya qada. Kalau kau tinggalkan salatmu yang dulu, karena kau pernah menjadi preman tingkat dewa 19 atau apa lain sebagainya, maka ganti bukan dengan cara kau beramal ibadah, bersedekah atau istighfar, panjang tasbihnya, ambil sejadah, melengket surban di kepala dan di dada. Astagfirullah, ambil HP selfie, waktunya tobat guys. Itu bukannya. Tapi dengan cara apa? Gantilah dengan salat. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menggantikan salatmu itu yang kau tinggalkan kecuali salat. Nah, masih banyak hukum-hukum di dalam salat ini yang harus dijelaskan. Apalagi banyak orang salat tapi tidak mendapatkan salatnya. Kenapa? Karena dia salat tidak menggunakan cara syariat yang benar. Cara khusyuk dalam sholat, banyak sekali penjelasan. Ada bahkan di dalam buku Al-Majalisul Abrar 44 cara sholat, cara khusyuk dalam sholat. Itu ada cara-caranya. Berbagai kalangan ulama, ada Abu Laith As-Samarqandi yang menyampaikan, ya itu semua. Makanya Samarkand itu dekat dari Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Dagestan. Itu nama negara, dekat Pakistan, Afghanistan, dekat rumah mungkin dengan Bapak Rustan, Mustan, dan Bapak Mustan mungkin ya. Jadi itu tetangga-tetangga negara semua itu. Jadi perlu kita pahami bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sholat kita. Sekali lagi,
kalau bukan sholat yang kau tunaikan untuk menggantikan sholat-sholat yang telah kau lewati dulu. Mengkodaknya jelas tadi, usalli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi bukan dengan cara taubatmu, bukan dengan cara kau sedekah sehingga kau mau dimaafkan sholat yang pernah kau tinggalkan, tidak. Tapi dengan cara menggantinya dengan sholat. Sebagai kesimpulan, jelas bahwa sholat yang kau tinggalkan ganti dengan sholat. Jadi sudah jelas ya, pertanyaan ini kita jawab dari para netizen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan subscribe auto. Subscribe, tekan loncengnya untuk selalu hadir notifikasi, untuk mendukung juga channel kami agar lebih berkembang ke depan nanti. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Tolong tulis juga di kolom komentar apa pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Insya Allah ilmu yang sedikit ini tapi bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasyajaru bila sajarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Maka yang sedikit ini mungkin dahannya kecil, batangnya kecil, daunnya tidak seberapa banyak, tapi banyak buah yang bisa kita lahirkan dari pohon yang sederhana itu. Sama dengan ilmu yang saya miliki, illa qalila, tidaklah Allah berikan ilmu kepada kita kecuali hanya sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen, para komentator yang ada di YouTube kami atau di DM Instagram. Tapi nanti kita akan membahas satu persatu. Apalagi masalah perempuan tidak bersuara dalam sholat, laki-laki diizinkan bersuara. Lantas bagaimana nantinya kalau Pak Imam salah? Apa kode yang harus dilakukan? Maka dia harus menepuk tanpa bersuara. Sebenarnya di dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih, ada 5 perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Salah satu diantaranya adalah tidak bersuara bagi perempuan. Anu dulu. Rekam Ji. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan membahas tentang yang seperti demikian ya. 5 perbedaan salat laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana hukumnya ketika kita salat tapi kita masbuk, tidak mendapatkan ruku? Ya tentu karena kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan itu akan dijelaskan kembali. La salata liman la yuqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang mana termasuk surah Al-Fatihah? Ada yang menjaharkan, ada ya menjaharkan atau mengeraskan atau tidak mengeraskan suara dalam membaca bismillah. Apa hukumnya? Itu nanti kita akan jawab dan kita akan bahas. Dan masih banyak lagi, bahkan apa sejarah kunut sampai diladakan kunut nazilah dan lain sebagainya. Ini semua yang harus dibuka untuk umat supaya umat lebih paham. Dan saya akan datangkan beberapa sahabat-sahabat narasumber untuk membacakan kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning supaya kita bisa memahami di channel ini insya Allah. Jadi jangan lupa dukung terus channel kami, tekan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari kami. Sekian dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an ala tiklan. Akhirul kalam, apabila ada kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kata-kata yang kasar dari saya mohon maaf karena Allah menciptakan saya sebagai makhluk yang kasar. Karena apabila ada kata-kata yang halus berarti bukan dari saya karena saya bukan makhluk halus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.